Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Robi Haya di sini di channel RIM Indonesia, tentunya channel yang membahas tentang serba-serbi bisnis properti, mulai dari agen properti, bisnis konstruksi dan juga bisnis properti lainnya. Kali ini kita akan menuju ke salah satu kos-kosan yang pernah saya bangun. Itu tepatnya di tahun 2018 insya Allah. Dan sekarang sudah berjalan alhamdulillah. Sebelumnya kita teleportasi dulu ya biar cepat. Langsung kita menuju ke lokasinya. Yuk. Sebelum kita ke kos-kosan, kita bayar dulu PBB untuk kos-kosan ini. Jadi informasi ya, untuk bayar PBB di daerah Jatim itu kita bayarnya di Bank Jatim. Ntar saya ambilkan dulu. Nah, ini dia bukti SPPT-nya. Ini jelas nggak ya? Nah, kayak gitulah. Jadi ini adalah SPPT atau surat pemberitahuan pajak tentang PBB pajak bumi dan bangunan ya. Ini BTW ini sudah telat sih. Ini 2018 kalau nggak salah. Kita bayarnya mulai dari 2018, 20 sama 21 kalau nggak salah. Lanjut kita langsung ke Bank Jatim. Saya lagi ada di Bank Jatim yang ada di salah satu di daerah kampus ya, bukan di cabang utamanya. Lanjut gimana proses pembayarannya dan gimana sistemnya, ikuti video saya. Sih, Mbak mau bayar SPBT? Iya. Oke. Sudah enggak? 2 tahun ya? 3 ya? Yang 2019 sudah mas? Enggak, 18, 20, 19 dan masih 20 Oh, sudah. Yang ada sih mbak? Gimana tuh? Ambil video apa ya? Ambil video apa ya? 130 Nah, halo teman-teman semua. Kita sudah sampai di kos-kosan yang saya ceritakan tadi. Ini adalah kos-kosan 30 kamar, kos muslimah ya, kos cewek. Letaknya di Jalan Tidar, tepatnya di klaster Tidar Asri, Blok X4. Itu adalah klaster kos-kosan. Dan semuanya adalah kos cewek ya. Ini adalah kos-kosannya di samping saya. Di belakang saya. Ini lanjut, ntar saya kasih lihat fasad depannya kayak gimana sih. Dan ini semuanya kos-kosan ya teman-teman ya. Jadi di lingkungan klaster kos-kosan memang. Dan ini semuanya cowok sih. Cewek. Jadi ini adalah parkirannya teman-teman. Kalau saya hitung sih cukup ya untuk motor, kurang lebih sekitar 13 motor. Dan ini koridor lantai 1. Langsung masuk aja.
Permisi. Harus permisi teman-teman. Takutnya nanti ada mbak-mbak yang keluar. Ini dapur lantai 1. Lanjut, ini ada 5 kamar ya. Ini kenapa saya kasih seperti ini? Ini sebenarnya untuk void ya. Jadi kalau bangunan lantai 2 itu diusahakan sih ada voidnya biar cahaya masuk. Yang kedua udara juga bisa ngalir gitu ya. Flow udaranya biar dapat. Jadi ini tips yang untuk teman-teman semua. Kalau bangun rumah 2 lantai itu ada 2 alternatif untuk kelistrikannya. Jadi yang pertama itu tertanam di cor-coran ya. Memang pakai pipa sih. Nanti biasanya ada pipa, terus ada tedus itu namanya, yang bunder hitam itu untuk mengamankan itu sambungan-sambungan kabelnya. Yang kedua itu bisa di outbow namanya. Jadi kabel itu nggak tertanam di cor-coran gitu teman-teman. Cuma nanti kita nembus itu memang satu titik untuk kabel yang ke lantai 2. Biasanya disebut hotel berarti ya. Sambungan yang ke lantai 2 itu kabel hotel ya. Pakai MCB lain, pembatas lain. Nah, pembatas itu ya. Pakai Prisco lain. Ya, jadi nanti itu bisa nanti dibagi-bagi grup-grup gitu sih. Jadi satu rumah itu biasa kalau rumah 1 lantai itu minim ada 2 grup. Jadi mungkin di depan sama di belakang gitu. Nanti kalau konslet yang di belakang, yang depan itu tetap hidup gitu. Jadi nggak mati semua, nggak jet-lag ya, nggak padam semua gitu. Nah biasanya kalau yang kabel tidak tertanam, yang outbow itu biasanya posisinya di bawah cor-coran tapi di atasnya plafon gitu. Jadi lantai 1 itu nanti dikasih plafon, jadi nanti kabelnya juga tetap nggak kelihatan sih gitu. Cuma ya ada plus minusnya semua sih. Kalau yang outbow itu mungkin secara maintenance-nya sih lebih mudah, tapi biaya materialnya cenderung lebih banyak. Kenapa? Karena kalau outbow atau yang tidak tertanam itu kabelnya mengikuti sudut bangunan ya, mengikuti alur bangunan. Jadi kalau anggapannya gini, kalau ada bangunan kotak gitu ya, jadi kabelnya itu misalkan lampu di tengah nih, terus saklarnya di pojok sini ya, di pinggir sini. Jadi dia harus mengikuti turun ke bawah atau naik ke atas, nanti ke tengah, baru ke tengah yang utamanya itu gitu, ke lampunya itu. Nah kalau ditertanam itu bisa langsung bypass tuh, bisa langsung bypass dari saklar langsung ke lampu gitu. Ada plus minusnya sih. Kalau outbow itu ya bisa cenderung lebih boros di kabel kayak gitu. Juga kabelnya bukan kabel yang NYA ya, NYA yang satu itu Badul ya, bukan NYA, tapi biasanya pakai yang NYM yang dibungkus ada putihnya itu, biasanya pakai itu gitu. Ini tips untuk teman-teman yang mau bangun rumah, tapi tetap dibungkus paralon. Nah itu bisa juga dibungkus paralon. Ada juga saya pernah lihat itu langsung diklem gitu ya, biasanya ada. Tapi lebih amannya pakai paralon ya. Dan untuk sudutnya itu bisa pakai keni atau pakai spiral sih kayak gitu. Banyak sih nanti tips-tips yang saya berikan untuk di proyek ya. Untuk lantai 2-nya jadi ada void tuh sebenarnya. Ini yang dapur lantai 1 tadi. Ini void tembus langsung ke rooftop. Nah ini rooftopnya nih. Ini salah satu sudut segitiga yang saya ceritakan tadi. Ini ada void di sini. Nah kenapa saya kasih void ya, untuk sinar biar masuk dan juga flow udaranya juga biar enak kayak gitu. Dan di atas ini saya kasih fiber sih. Nah,
dikasih spandek bening biar udaranya juga masuk. Dan juga ini kalau udara saya kasih space sih antara tembok, antara mana ini, nah yang tembok dengan spandeknya ini ada space ya, cukup lah sekitar 20-25 cm keliling, jadi udaranya bisa keluar. Itu ada dapur di sana, maaf ya kalau berantakan ya, tapi ini dibersihkannya tiap hari sih. Yang lantai 2, ini salah satu sudut kamar. Nah di situ ada CCTV. Nah ini koridor lantai 2. Ya mungkin segitu dulu video dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf ya transisinya nggak natural mungkin ya, kepotong-potong karena sebelum biasa nge-vlog begini. Insyaallah next kita akan perbaiki. Ini sudah di jalan sih, mau pulang ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo, salam dari Jemberlur. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.